Untuk membahas mengenai ibadah pada bulan Ramadan kali ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah, ada Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. apa kabar Pak Ahmad Daroji? Terima kasih sudah bergabung bersama Alhamdulillah, kami. dengan semua sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ahmad Daroji, kita semua tentunya sudah tahu bahwa nanti untuk bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang kedua yang akan kita lakukan di tengah pandemi COVID-19. Tapi bedanya kali ini vaksinasi sudah mulai dilakukan. Apakah sudah ada instruksi dari MUI Jawa Tengah mungkin atau MUI Pusat untuk pelaksanaan Ramadan pada tahun ini, Pak? Ya, kita MUI Jawa Tengah sudah melakukan tausiah, yaitu bahwa masjid-masjid sekarang dipersilakan untuk melakukan sholat tarawih dan amal Ramadan yang lain, bahkan sholat Idul Fitri. Kita bersyukur bahwa langkah pemerintah untuk mengatasi COVID ini sudah cukup bagus, vaksinasi jalan terus dan rapid testnya juga terus, sehingga alhamdulillah ketika kemarin kami rapat itu Jawa Tengah tidak ada lagi yang zona merah. Karena itu kita sudah mengizinkan, sudah mempersilahkan kepada kaum muslimin, karena mereka pada tahun lalu sudah berpuasa, rindu sekali mereka untuk tarawih bersama, rindu mereka untuk juga disuguhan bersama, rindu mereka untuk Idul Fitri bersama. Nah, kita sekarang ini melihat kondisi sudah lebih bagus, itu juga memahami kerinduan itu, sehingga kalau mereka ingin melakukan sholat jamaah dan sebagainya, monggo sepanjang. Jadi sepanjang kita ini jangan menyebabkan berkembangnya COVID ini. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dan bagus. Masjid-masjid diharapkan juga sudah menjaga jarak antara satu jamaah dan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu para jamaah itu sebenarnya semuanya sudah cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, pakai masker. Dan di masjid tidak digelar sajadah, tidak digelar untuk karpet dengan itu. Maka kita harapkan ini masih tetap terjaga kondisi yang sekarang ada. Sekali lagi karena umat Islam sudah rindu, berkali-kali mereka mosok ditutup, padahal yang lain buka. Lah kita sekarang ini melihat kondisi sudah lebih bagus, maka kita sudah asumsi mereka itu sholat. Bahkan kita untuk pengamanannya, untuk masjid-masjid yang sifatnya terbuka, yaitu mestinya Masjid Kauman Surakarta misalnya, atau Masjid Baitur Rahman Semarang, MADP Jawa Tengah, Masjid Kauman Semarang, itu kita sudah mohon pada Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk bisa membantu keamanan para jamaah, juga agar kontrol prokesnya juga diikuti. Artinya mereka ada tentara yang taruh di situ, polisi juga taruh di situ, pakai pakaian seragam, sehingga mereka kalau menegur mereka tidak memakai masker dan sebagainya, itu bisa ditaati gitu loh. Jadi dari segi kerinduan kita tutupi, tapi dari segi keamanan, segi protokol kesehatan tetap diikuti dengan baik. Saya kira itu usaha kami. Ya. Baik, kalau dari MUI Jawa Tengah sendiri Pak, apakah sudah ada laporan berapa masjid di Jawa Tengah atau di Kota Semarang mungkin yang sudah pasti akan melangsungkan sholat tarawih berjamaah kembali? Tentang jumlah kita tidak bisa mengatakan pasti ya, jumlah masjid kita kan cukup banyak ya. Jawa Tengah ini masjid itu lebih dari 40.000 Jawa Tengah. Jadi tetapi umumnya tidak ada satu masjid pun yang sudah sekarang ini sudah menyatakan nanti kami tidak tarawih, tidak ada. Jadi mereka mengingat kondisi dan himbauan tausiah kita, sehingga mereka semuanya siap untuk melaksanakan tarawih, jamaah maghrib, jamaah isya, kemudian subuh, kemudian juga Idul Fitri nanti insya Allah mereka siap melaksanakan. Karena apa? Karena kondisi sudah cukup baik ini. Tapi semuanya berjanji agar mereka itu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi saya kira itu nggak jumlah pasti. Saya kira semuanya nanti, semua masjid. Bahkan kita anjurkan juga masjid-masjid yang kecil, mungkin musola juga semuanya berlangsung sehingga merata, sehingga tidak terjadi penumpukan massa begitu. Ya. Baik, Pak Ahmad Daroji. Tadi Pak Ahmad Daroji sempat mengatakan bahwa yang penting adalah kalau untuk jemaah bisa mengikuti protokol kesehatan. Kemudian kalau dari pihak panitia penyelenggara tarawih sendiri apa yang harus dipahami Pak untuk penyelenggaraan ibadah di tengah pandemi? Apakah bisa menyewakan atau meminjamkan alat ibadah mungkin
untuk yang tidak membawa, kemudian berapa lama durasi seperti ceramah dan lain sebagainya untuk bisa dilakukan di tengah pandemi ini, Pak? Kita tidak berani mengizinkan penyewaan ya atau peminjaman. Saya kira Mhm. itu justru malah lebih rawan daripada sajadah yang ada di masjid. Mhm. Karena ini dipakai siapa-siapa kemana. Oleh karena itu kita memang masjid itu ya tidak ada apa-apanya kecuali jamaah membawa sendiri. Mhm. Jadi jamaah membawa sajadah sendiri di masjid itu tidak digelar karpet, tidak ada digelar sajadah. Dengan itu maka yang jamaah di situ ya dengan itu dengan lantai yang ada silahkan itu, tetapi kalau ingin pakai sajadah membawa sajadah sendiri gitu loh. Jadi itu lebih aman daripada ada peminjaman dan sebagainya. Ya. Baik. Kemudian untuk pelaksanaan tarawih sendiri sampai dengan nanti salat Idul Fitri, apakah ada penyesuaian mungkin dari durasi penyelenggaraan atau durasi ceramah? Apakah sudah diputuskan, Pak Ahmad Daroji? Ya, seperti yang tahun yang lalu kita ini menyetujui agar dilangsungkan khutbah misalnya, tapi durasinya tetap diperpendek sehingga si jamaah segera meninggalkan tempat dan tidak berkerumun, tidak salaman dan sebagainya itu tetap kita anjurkan karena itu termasuk usaha kita untuk mencegah penularan COVID ini. Ya, itu tetap akan kita lakukan. Jadi bahkan kita masukkan tambahkan sini kalau bisa di cara penceramaan itu dari orang setempat saja, tidak mendatangkan dari luar yang jauh begitu. Jadi orang setempat sehingga mereka itu sudah biasa didengar, tidak berceramah tentang apa sebagainya sehingga tidak mengambil orang luar. Ya. Oke, baik. Pak Ahmad Daroji, yang terakhir berbicara tentang bulan Ramadan, tentu ibadah tidak hanya sholat tarawih saja dan juga ibadah sholat, tapi juga ada ibadah-ibadah lain seperti itikaf dan lain sebagainya. Bagaimana nanti pelaksanaannya, Pak? Apakah sama atau ada masjid yang akan tetap buka 24 jam atau seperti apa, Pak? Ya, kita harapkan tidak buka 24 jam ya. Jadi kita harapkan itu dibuka pada menjelang pelaksanaan ibadah dan segera bisa ditutup kembali. Itu kalau masjid yang bisa diperlakukan begitu. Kalau masjid yang sangat terbuka ya minta pengamanan tadi saya katakan Pak, kita mohon pengamanan dari Pangdam, dari Pak Kapolda, sehingga ada yang juga membantu pengamanan di masjid atau tempat. Ada ibadah lain yang kita anjurkan yaitu baca Quran yang banyak berzikir dan terutama beristighfar. Kita juga mohon agar di antara doanya itu yaitu agar kita segera dibebaskan dari COVID-19 ini. Oleh itu juga yang lain yang kita anjurkan itu mereka memperbanyak sedekah ya, karena sedekah itu termasuk fatahul balaa, bisa mencegah bala. Oleh itu kita harapkan mereka juga berdoa kepada Allah agar itu di samping sedekah ada sedekah zakat fitrah, ada zakat mal, sedekah yang lain. Kita harapkan mereka melakukan sedekah itu dengan baik sehingga itu termasuk upaya kita agar kita ini sejahtera bersama, termasuk kita ini terjauh dari di berbagai bala termasuk COVID ini. Baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Daroji. Tentunya kita sama-sama berharap doa dan juga harapan kita di bulan suci ini adalah untuk bagaimana bisa menekan dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia ya Pak ya. Terima kasih Pak Ahmad Daroji sudah bergabung sama kami di Metro News.